Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah manajemen risiko keuangan syariah. Hari ini seolah kita akan bahas terkait analisis risiko keuangan secara umum. Langsung saja, sebelum kita bahas lebih detail terkait analisis risiko keuangan, kita akan lebih dulu membahas terkait definisi awal daripada analisis risiko keuangan. Apa sih yang dianalisis dari risiko keuangan? Jadi, risiko keuangan adalah penilaian kemungkinan terjadinya ancaman keuangan. Pastinya kalau kita ngomong keuangan adalah ancaman keuangan dan pengukuran dampak yang timbul karena ancaman tersebut ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang mungkin muncul dalam keuangan yang dapat mengganggu dalam operasional perusahaan sehari-hari. Dan tentunya berbeda ya, setiap pihak itu punya kapasitas masing-masing. Untuk kategori individu mungkin seperti mahasiswa dan lain sebagainya, biasanya risiko keuangan mereka berputar pada pendapatan dan pengeluaran. Bagaimana pengeluarannya, pendapatannya bisa cukup sesuai dengan jumlah pengeluaran yang mereka butuhkan. Dalam konteks perusahaan, misalnya dalam konteks laba dan rugi, bagaimana mereka bisa memaksimalkan laba dan bisa mengurangi kerugian daripada perusahaan. Dalam konteks pemerintah, tentunya ini lebih kompleks lagi karena itu melibatkan banyak pihak, di antaranya ada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, bagaimana mereka bisa mensinkronkan antara kebijakan moneter atau kebijakan keuangan ya dengan kebijakan fiskal terkait kebijakan distribusi keuangan daerah. Dan dalam konteks pasar uang tentunya lebih kompleks lagi, di situ ada inflasi dan bunga dan seterusnya. Oke, ada berbagai macam analisis risiko keuangan. Nah, ini hanya pengenalan ya. Jadi nanti di next pertemuan kita akan bahas lebih teknis terkait masing-masing analisis ini. Yang pertama adalah analisis fundamental, yaitu metode menghitung nilai intrinsik perusahaan dengan menganalisis semua aspek bisnis yang mendasarinya, termasuk aset perusahaan dan pendapatannya. Ini biasa sekali digunakan dalam penelitian skripsi dan seterusnya ya. Selanjutnya juga ada analisis teknis, ya, yaitu proses evaluasi statistik sekuritas dan memeriksa pengumpulan historis, volume perdagangan, harga saham, dan data kinerja lainnya. Ini biasa digunakan juga dalam analisis terkait penelitian yang berbau pasar modal ya, atau perusahaan-perusahaan yang udah go public. Selanjutnya juga ada namanya analisis kuantitatif, yaitu penilaian kinerja historis perusahaan dengan menggunakan penghitungan rasio keuangan tertentu seperti ROA, ROE, dan seterusnya, return on asset, return on equity, dan seterusnya. Oke, selanjutnya secara umum ya teman-teman, ini ada 4 kategori utama risiko. Yang pertama adalah kepatuhan atau compliance ya, yaitu risiko yang terkait dengan kebutuhan untuk mematuhi peraturan regulasi. Dalam konteks syariah, berarti di sana ada namanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau dalam bahasa ekonomi Islamnya adalah syariah compliance namanya ya. Jadi bank itu ketika mereka bilangnya produk mereka itu berakad murabahah atau murabah, faktanya mereka menerapkan apa enggak ya. Kalau seandainya mereka hanya menjadikan murabah dan murabah sebagai label saja atau syariah sebagai label saja, tapi prakteknya sama dengan bank konvensional, berarti ada pelanggaran, ada risiko kepatuhan yang dilanggar oleh perusahaan itu, oleh bank tersebut. Ini menjadi salah satu concern daripada mahasiswa ekonomi syariah juga. Selanjutnya juga ada risiko strategis terkait seperti merger ya. Sekarang ada bank syariah itu. Bank Syariah Indonesia itu merupakan hasil merger dari 3 bank, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Itu resikonya besar sekali ya, karena kalau kalian analisis lebih dalam, itu kan gaji antara Bank BNI, Bank Mandiri, BRI kan beda-beda ya, gaji pegawainya, gaji pejabatnya beda-beda. Ketika mereka merger, nah itu ada deal-dealan, ada win-win solution yang harus dicapai dari 3 bank itu agar mergernya bisa terjadi. Dan itu resiko sekali. Resiko bisa kehilangan SDM yang terbaik, atau resiko ada percampuran manajemen yang kurang baik. Jadi ada yang sudah baik jadi nggak baik dan seterusnya gitu kan. Ada juga namanya strategi akuisisi atau mencaplok atau mengambil alih perusahaan tertentu. Seperti dulu ada namanya bank apa namanya ya?
Bank Mutiara ya dulu yang nggak salah ya, Bank Mutiara yang sekarang diakuisisi sama J-Bank, Jepang Bank, gitu. Ada Bank dari Jepang yang mengakuisisi salah satu bank yang cukup nasional Indonesia yang cukup viral waktu itu, dia bangkrut, yaitu Bank Mutiara. Kenapa kok ada bank Jepang berani mengakuisisi bank di Indonesia yang sudah bangkrut, yang punya utang banyak? Sebenarnya itu mereka sudah menghitung resikonya ya. Ketika kalau bank luar negeri itu kalau mau buat apa namanya itu ya, mau buat bank baru Indonesia kan susah sekali izinnya. Ada bank dari Korea, bank dari Jerman itu kalau mau buka bank dari awal di Indonesia itu sangat susah ya, karena regulasi akan sangat menutup itu. Tapi ketika mereka masuk di Indonesia lewat jalur akuisisi, ada bank nasional di Indonesia yang sudah ada legalnya jelas, isinya jelas seperti itu kan. Nah, mereka tinggal mengakuisisi saja, artinya mereka cukup membayar hutangnya saja gitu kan. Nah, wajibannya saja, tapi izinnya sudah ada semuanya. Izinnya segala macam itu sudah lengkap. Jadi mereka tinggal dia sama aja seperti itu, sama aja seperti mereka buka bank baru, tapi otomatis izinnya mereka lebih mudah seperti itu. Nah, itu adalah akuisisi ya. Atau ekspansi bisnis, ketika ada orang yang mau buka cabang di restorannya segala macam di tempat lain, tentu ada resiko bisnis yang berbeda ya. Di tempat dia asalnya itu berbeda, tempat yang akan dibuka kembali itu juga tentu akan berbeda. Selanjutnya juga ada namanya risiko finansial ya. Risiko ini mencakup transaksi bisnis dan sistem keuangan yang ada. Seperti sekarang ada namanya ShopeePay, GoPay, segala macam, itu juga pasti sangat 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 mempengaruhi risiko finansial di dunia perbankan atau dunia e-commerce lainnya ya. Kalau ada salah satu toko online gitu kan yang tidak menyediakan apa namanya itu ShopeePay atau yang sejenisnya lah, itu terus tentu akan menghadapi tantangan yang berbeda gitu kan. Ada konsumen yang mungkin lari ke toko sebelah karena tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi nggak bisa kita main kuat-kuatan idealisme ya, nggak bisa. Jadi kalau pasar itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah resiko operasional. Resiko terkait prosedur administrasi dan operasional perusahaan termasuk sistem IT. Kita juga pernah kemarin ngalamin, salah satu bank Indonesia itu mengalami gagal IT-nya ya, IT-nya error sampai berhari-hari. Itu juga sangat mengganggu daripada transaksi bisnis dan mengganggu juga kepercayaan konsumen, termasuk regulasi hingga rekrutmen SDM ya. Jadi kalau rekrutmen SDM ini nggak baik, itu akan meningkatkan turnover. Turnover itu adalah pergantian karyawan. Jadi jangan kalian anggap rekrutmen SDM itu sesuatu yang murah ya, itu ada biaya cost dari perusahaan yang harus keluar untuk rekrutmen SDM. Makin sering dari rekrutmen itu makin besar cost yang dikeluarkan. Makanya sistem rekrutmen ini harus benar seperti itu. Nah, itu juga akan mengaruh juga ke resiko terakhir, yaitu resiko reputasi. Itu resiko terhadap citra merek perusahaan saat salah satu bank yang tadi saya bahas di resiko operasional itu yang sedang mengalami sistemnya error, itu otomatis akan mempengaruhi kepercayaan konsumen ya. Nah, saya ingin sedikit membahas terkait resiko reputasi ya. Ini sekarang lagi rame, kita ada persaingan yang sangat ketat dan sangat terasa kalau kalian sering nonton TV itu antara Le Minerale dan Aqua ya. Jadi kalau kalian lihat ada iklan Le Minerale, jelang beberapa detik kemudian itu biasanya ada iklan Aqua, atau sebaliknya ya, ada iklan Aqua terus ada iklan Le Minerale. Dua ini adalah dua pemain besar dalam apa namanya itu bisnis air kemasan ya, air kemasan. Nah, ini menarik. Jadi dua-duanya punya konsep yang berbeda dalam memahami air yang sehat ya. Jadi kalau Aqua kekeh itu menggunakan galon ya. Kekeh menggunakan, ini masalah galon ya. Kalau masalah botol Aqua, botol minum gelasan tuh mereka kurang lebih nggak ada perbedaan. Yang ini masalah yang paling 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 ketara adalah masalah apa namanya itu galon ya. Aqua galon sama Liminali yang galonnya selalu ganti-ganti. Jadi aku pendapat kenapa mereka harus pakai galon supaya nggak nyampah gitu kan, nggak terlalu sering banyak ganti plastik, jadi nggak menambah beban apa ya, nggak merusak alam lah seperti itu ya. Jadi hanya satu galon yang bisa diisi ulang seperti itu. Sedangkan Le berkomitmen dia hanya menjual aqua dalam bentuk galon yang sekali pakai gitu kan, sekali pakai dengan alasan kalau galon itu punya, saya bukan orang kesehatan ya,
punya resiko BPA. BPA itu kayak semacam penyakit apa ya, kayak kuman atau apa gitu yang ada dalam air yang bisa muncul dalam galon. Mereka beralasan seperti itu. Ya, alasan seperti itu. Ya, itu menjadi salah satu concern dari masing-masing merek ini untuk mencitrakan baik merek mereka dan menjatuhkan merek sebelah, gitu kan? Jadi ini sangat ketara sekali. Jadi yang satu bilang yang sebelah secara nggak langsung ya, yang sebelah itu ada BPA-nya, ada kumannya dalam galonnya. Yang satu bilang yang sebelah ini mereknya itu nyampah gitu kan, suka ganti-ganti galon itu kan nambah pasukan sampah suatu di tempat-tempat tertentu gitu kan. Nah, jadi ini semua saling menguatkan di masing-masing. Jadi ketika ada salah satu merek menjatuhkan merek lain, otomatis dia akan memperkuat brandingnya sendiri, gitu kan. Jadi ini bagus ya, dia tidak apa namanya itu tidak mencari sisi negatifnya, tapi berusaha membangun brand masing-masing gitu, ingin menguatkan masing-masing. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya itu sedikit saja, biar nggak terlalu banyak baca tulisannya teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas terkait resiko keuangan nih. Resiko keuangan itu secara umum itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada namanya resiko pasar, resiko kredit, dan resiko PLA. PLA itu sebenarnya adalah singkatan dari pembiayaan, likuiditas, dan arus kas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, risiko pasar itu sebenarnya ada risiko ekuitas, suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Jadi sesuatu yang sifatnya makroekonomi di luar kendali perusahaan ya. Ini kalau saya lingkari di sini ya. Jadi yang ini adalah risiko ekuitas, suku bunga, nilai tukar, harga komoditasnya adalah risiko umum nih, atau risiko makroekonomi yang terjadi di luar kendali perusahaan. Ya, tapi tetap sebagai orang yang concern di bidang risk management, kita tetap harus concern nih, walaupun perusahaan nggak bisa mengelolanya, tetap harus diantisipasi. Nanti kita akan bahas bagaimana mitigasi risikonya seperti apa. Yang kedua adalah ada namanya risiko kredit. Risiko kredit ini ada 3, risiko pelanggan, masok, dan mitra. Jadi ada 3 stakeholder atau pihak terkait, yaitu pelanggan, pemasok, dan mitra. Pelanggan ini dalam konteks pelanggan yang beli barang dari kita secara kredit ya. Jadi kalau pelanggan ternyata dia gagal bayar atau telat bayar, itu akan mempengaruhi risiko, akan memunculkan risiko dalam likuiditas perusahaan kita. Terus juga ada risiko pemasok segala macam. Masuk, apakah pemasok itu mau dibeli barangnya secara kredit atau seterusnya gitu kan, atau risiko mitra ya. Mitra misalnya kita patungan musyarakah gitu kan untuk membeli sesuatu, ternyata dia tidak apa namanya itu tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Jadi intinya adalah risiko kredit adalah risiko jika salah satu pihak, kalau teman-teman baca, tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan kontrak bisnis yang telah disepakati ya. Intinya di sini ada kesepakatan kontrak, ternyata ada satu pihak baik dari pelanggan, pemasok atau mitra yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah ada namanya risiko PLA, risiko pembiayaan, atau ini namanya perusahaannya pasti butuh dana itu kan, ada dana dari bank segala macam. Ya itu juga kalau seandainya dia nggak bisa gagal bayar, itu juga akan muncul namanya risiko pembiayaan. Ya saat orang mengajukan pembiayaan pun sebenarnya dia sudah memunculkan risiko dalam dirinya sendiri ya. Risiko karena dia harus tiap bulan tuh harus menyisihkan setiap pendapatannya untuk membayar cicilan. Itu kan risiko ya, risiko juga. Yang kedua adalah risiko terkait likuiditas pasar. Jadi arus keuangannya lancar apa enggak seperti itu. Terus yang terakhir adalah risiko arus kas ya. Intinya risiko PLA ini adalah yang berkaitan dengan adanya kekurangan dana dalam operasional sehari-hari. Jadi baik dari gara-gara ada pembiayaan atau gara-gara kurang lancarnya keuangan di pasar keuangan atau arus kasnya yang tidak lancar. Makanya dalam istilah ekonomi ada namanya CFAR atau cash flow at risk. Nah, apakah itu adalah ukuran bagaimana perubahan variabel pasar dapat menyebabkan arus kas di masa depan yang tidak sesuai harapan. Jadi ada banyak variabel dalam pasar ya, seperti gagal panen seperti itu. Itu kan bisa juga menyebabkan inflasi segala macam. Ada namanya ketika gagal panen kan orang kan jadi tidak bisa, kasnya akan terganggu. Ya, atau pasarnya misalnya yang biasanya kita beli di pasar Angsuduo, tiba-tiba pasarnya di pasar yang tradisional
pasalnya harus dipindahkan ke tempat yang umum gitu kan, tempat yang modern gitu kan, tentu ada biaya sewa yang akan mempengaruhi apa namanya itu harga yang akan dijual dari barang-barang yang ada di pasar tersebut. Oke, selanjutnya ini ada 4 macam identifikasi siklus manajemen risiko. Ini teman-teman benar-benar harus paham terkait ini ya. Harus paham. Jadi bagaimana kita memahami risiko? Pertama kali adalah kita mengidentifikasi dulu risiko itu apa. Kedua, kita akses, kita nilai risiko ini kualitinya kayak apa sih? Apakah dampaknya besar? Apakah dia sering terjadi? Itu kita analisis ya. Terus yang ketiga adalah kita berusaha merespon risiko. Jadi ketika kita udah tahu risikonya apa, nilainya berapa dari 1 sampai 25, itu kita respon. Responnya tentu berbeda ya terhadap masing-masing risiko yang kita petakan tadi punya respon yang berbeda. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ketika kita respon baru kita mitigasi. Bagaimana? Apakah kita harus transfer, apakah kita harus kurangi dan seterusnya. Ya. Coba kita bahas detail ya. Jadi yang pertama kali adalah identifikasi risiko. Secara definisi adalah proses menentukan risiko-risiko yang berpotensi mengganggu program, perusahaan, atau tujuan investasi lainnya. Jadi identifikasi risiko ini biasanya dilakukan secara menyeluruh, termasuk internal perusahaan atau melalui eksternal perusahaan. Jadi kayak ada namanya audit eksternal, audit internal gitu kan biasanya kan perusahaan ya. Itu semua dilibatkan dalam itu. Jadi nggak boleh cuma orang internal aja, apalagi hanya melibatkan pejabat saja gitu kan, itu sangat tidak independen nanti ya. Jadi yang lebih baik itu kalau melibatkan semua pihak ya. Jadi kalau dalam teori metode penilaian ada namanya triangulasi. Jadi ada teori konfirmasi apakah ini resikonya benar seperti itu harus ditanyakan pada berbagai macam pihak gitu kan. Apakah risiko ini dampaknya besar, apakah risiko ini sering terjadi, itu kan harus menurut pendapat berbagai macam pihak ya. Kalaupun dia seorang komisaris gitu kan, ya jangan dia saja, mungkin direkturnya juga ditanyakan segala macam, atau kepala bagian juga ditanyakan dan seterusnya. Dan identifikasi risiko juga dapat diperkuat dengan persepsi manajemen tentang risiko, yaitu diantaranya nih tadi saya bilang ya, ada namanya review dari laporan audit internal eksternal, ada namanya tinjauan pada laporan penelitian berwenang. Ini sifatnya sekunder ya. Jadi kalau mengidentifikasinya lewat sesuatu yang sifatnya data bisa melalui ini, bisa melalui laporan-laporan ya, bisa melalui analisis keuangan daripada bagian akuntan kan, analisis data historis ya, data historis misalnya kayak historis apa namanya itu rekrutmen SDM itu kan, itu gimana sih historisnya, metodenya kayak apa sih ya, apakah tuh dengan metode ini turnovernya berapa persen gitu kan. Nanti kita bisa analisis. Jadi bagaimana kita tujuannya bagaimana kita meminimalkan turnover itu tersebut ya. Yang selanjutnya ada namanya data kerugian aktual. Ini yang kelihatan ya, kerugian yang kelihatan seperti apa gitu kan. Tren indikator dalam bekerja itu juga ya, sekarang udah mulai orang kerjanya sekarang banyak daring. Ya itu bagaimana respon daripada perusahaan ya. Kayak di Jakarta itu kan banyak sekarang gedung-gedung yang menjulang tinggi itu nggak ada yang ngisi gitu kan, karena banyak sekarang orang kantor itu lebih kerjanya online gitu kan, jadi nggak butuh sewa kantor gitu kan, karena sewa kantor kan nggak murah. Itu juga bisa mengurangi biaya kos dari perusahaan. Nah itu bagaimana perusahaan bisa merespon itu ya, baik perusahaan pengelola sewa kantornya atau perusahaan yang akan menyewa kantor. Yang selanjutnya namanya benchmarking ya. Benchmarking ini bisa kepada perusahaan-perusahaan sejenis dalam grup tertentu. Terus juga update selalu dekat informasi pasar, apa yang lagi tren di pasar sekarang. Terus juga kalau secara akademik bisa menggunakan namanya pemodelan ya. Ada namanya forecasting juga atau stress testing. Banyak sekali metodenya, ada Alman Z-score dan seterusnya ya. Ini bisa menjadi bagian daripada tugas para akademisi untuk bisa membuat hal tersebut agar bisa membantu perkembangan perusahaan Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi ada namanya asesmen atau penilaian risiko, yaitu perkiraan penilaian risiko dapat diprioritaskan menggunakan matriks. Jadi ini biasanya penilaian risiko ini menggunakan matriks ya. Jadi matriksnya terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah dampak, level dampaknya. Yang kedua adalah seberapa sering frekuensinya ya daripada resiko itu terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini level kemungkinan dan level dampak. Nah, jadi ini sudah dibuat nomor ya, ini udah bagus ya.
Itu nomor. Jadi kalau kita lihat yang nomor satu ini dia hampir tidak terjadi dan dampaknya juga tidak signifikan. Berarti level resikonya atau prioritas risikonya nomor paling rendah lah ya, paling rendah. Ya, bisa diabaikan dah, bisa diabaikan. Atau kita lihat ke nomor, katakanlah nomor 13 nih. Nomor 13 yang tengah ya. 13 ini berarti dia kadang terjadi ya, kadang ini nomor 13 ya. Dia kadang terjadi dan punya dampak yang cukup moderat. Nah, nanti terkait respon risikonya mungkin berbagai macam ya, mungkin bisa dibagi ke orang lain, di sharing risikonya, atau di share, di transfer risiko dan seterusnya, macam-macam. Nah, kalau kita lihat yang nomor satu ini yang paling parah ya, nih nomor katakan 25 nih, 25. Saya coba pakai yang ini aja nih. Oke, lihat teman-teman, ini yang nomor 25 ya. Nomor 25 yang saya lingkari, dia punya dampak yang sangat signifikan dan hampir pasti terjadi. Nah, ini berarti tingkatnya ini sangat berbahaya. Maka resiko yang berada di poin 25 nih harus pertama kali diprioritaskan untuk diselesaikan. Harus pertama kali direspon ya. Ini akan menentukan kita mau merespon. Kalau kita udah punya level metrik tingkatan seperti ini, kita akan mudah untuk mengidentifikasi, untuk memetakan resiko mana dulu nih yang harus direspon dan mitigasinya seperti apa ya. Ini cukup jelas, ini kan hampir pasti terjadi dan dampaknya sangat signifikan, makanya harus benar-benar segera direspon sama bagi manajemen perusahaan seperti itu. Oh, yang nomor satu ya kita bisa avoid dulu lah, bisa kita bukan di avoid ya, bisa kita ignore dulu lah, kita ignore apa ya, nanti kita abaikan dulu, Oke, seperti itu ya. Jadi teman paham ya. Jadi ini kita bisa meranking risiko-risiko yang kita identifikasi menjadi matriks seperti ini. Selanjutnya, nah sekarang responnya bagi seperti apa? Jadi dengan ranking risiko yang sangat berbeda-beda tadi, kita punya pilihan untuk meresponnya. Jadi respon itu banyak sekali. Pertama, avoid risk. Jadi ada namanya kita menghindari risiko itu. Udah deh, kita nggak usah ambil risiko itu, kita hindari, gitu kan? Karena kita kayaknya nggak bisa menanggulanginya dan sangat berbahaya bagi kita. Kita avoid aja, kita hindari ya, kita hindari. Atau yang kedua adalah kita reduce, kita kurangi resikonya ya. Kita kurangi, misalnya yang tadi ya kita bahas terkait turnover karyawan, kita bisa kurangi dengan cara misalnya memberikan tunjangan, memberikan family gathering bagi karyawan yang sudah lama, atau memberikan hadiah bagi karyawan yang sudah loyal selama 10 tahun. Itu untuk mengurangi resiko turnover tadi. Yang selanjutnya namanya sharing risk, berbagi resiko ya. Berbagi resiko mungkin dengan asuransi ya, bisa, atau juga transfer risiko ya, tergantung paket asuransi yang dipakai gitu kan. Ada sharing risk, misalnya berbagi resiko dengan perusahaan lain, kita joint venture atau dan seterusnya ya. Ada juga namanya transfer risk ya. Transfer risk misalnya kita mau kayak tadi ya, asuransi, atau kita mau apa namanya tuh, buat suatu aplikasi, tim IT kita kurang mampu, kita kasih ke perusahaan swasta yang lebih profesional. Jadi ketika ada bug atau ada error, mereka yang ngurusin seterusnya. Otomatis ini berhubungan dengan kapasitas finansial perusahaan ya. Jadi kalau sharing risk dan transfer risk ini sangat berhubungan dengan kapasitas finansial perusahaan. Makin dia kuat finansialnya, dia bisa menggunakan respon ini. Atau yang ketiga, yang selanjutnya namanya accept risk, diterima risikonya, kita ambil aja risikonya. Jadi kita tanggung sendiri risikonya, semua kita ambil. Ya kayak apa namanya, sistem membuat website gitu kan, ya mengelola website kan, bukan mengelola website sendiri. Ya itu kita kasih ke staff kita aja lah gitu kan. Itu kita, jadi kalau ada bugnya dia bisa perbaiki sendiri ya. Lainnya juga ada namanya manage risk, jadi risiko dikelola bagaimana risiko itu bisa menjadi peluang, seperti itu. Jadi kita akan bahas lebih detail nanti di akhir. Oke, selanjutnya, nah ini sampailah kita di slide terakhir, yaitu namanya implementasi mitigasi risiko. Jadi setelah kita menemukan identifikasinya, setelah kita nilai dan kita sudah tahu responnya seperti apa, selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan mitigasi risiko tersebut. Dan sekali lagi, mitigasi risiko harus proporsional dengan exposure penilaian risiko yang telah diamati. Jadi kalau dampaknya kecil, ininya kecil ya, responnya ya kita terima aja lah gitu kan.
Tapi kalau dampak yang sangat besar gitu kan dan dia sering terjadi, ya udah kita transfer aja resikonya segala macam, atau kita sharing aja resikonya. Jadi itu responnya akan beda-beda untuk masing-masing kategori risiko. Nah, tentunya ketika implementasi dilakukan untuk semua kategori risiko itu harus sesuai dengan misi perusahaan. Ya, tujuannya harus jelas. Jadi tujuan harus jelas. Ketika kita mentransfer risiko, tujuannya harus jelas. Oh, agar karyawannya turnovernya kurang. Oh, agar labanya semakin meningkat. Jadi harus ada ya. Jadi setiap respon risiko itu harusnya tujuan yang jelas. Nah, baru setelah tujuan yang jelas, kita punya namanya standar performa ya. Standar performa. Jadi kita mau standarnya seperti apa? Ya, standar performa. Jadi dari mitigasi risiko ini kita punya standar. Oh, performa karyawannya harus seperti ini, performa marketingnya harus seperti ini. Itu berdasarkan analisis risiko tadi. Setelah kita punya standar, nanti ada monitoring pelaksanaan, dievaluasi, muncullah tindakan koreksi. Jadi bagaimana koreksi itu bisa mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya kira demikian ya, cukup ya sampai ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam bentuk case di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.